Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Riza Muhammad. Bagaimana mendidik anak agar berakhlak mulia, khususnya mencontoh dari Rasulullah SAW. Silakan Ustadz Riza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adhim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Berikan amanat kepada anakmu. Ajarkan kalimat pertama yang harus ia pahami. Ya bunai, la tusyrik billah. Jangan pernah mempersekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun adhim. Siapa yang berani mempersekutukan Allah, ia telah melakukan kezaliman atau dosa yang sangat besar. Ajari kepada anakmu. Wassaynal insana biwalidai. Hormati ibu dan bapakmu. Hamalathu ummuhu, terutama ibumu yang mengalami 3 kelelahan yang tidak dialami oleh seorang laki-laki dan para suami saat mengandung, melahirkan dan menyusui. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu bapakmu. Quran surah Luqman surat 31 ayat 13 dan 14. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jagalah keluarga dan rumah tangga. Harta yang paling berharga, pelangi yang paling indah adalah keluarga. Masya Allah, semoga keluarga kita masuk surga. Amin. Anak adalah aset. Memiliki anak berarti memiliki aset untuk bahagia dunia akhirat. Maka Nabi berkata dalam sebuah hadis Rawahul Muslim nomor 1631. Idza matal insanun qata'a amaluhu. Setiap orang meninggal sia-sia semua apa yang diperjuangkannya. Illa min thalatha. Kecuali 3 perkara yang akan menguntungkannya di dunia dan di akhirat. Apa saja 3 perkara itu? Min shadaqatun jariyah. Perbanyak amal jariyah. Yang kedua, wa ilmin yunfa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wawaladin soleh yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakan orang tua. Yang harus digarisbawahi, anak-anak soleh. Kalau cuma sekedar mengandung, melahirkan, menyusui, punya anak, tapi anaknya tidak soleh, OMG, hello, nggak dapat apa-apa. Halo Besti. Jangan cuma melahirkan. Tetapi anak ini adalah amanat yang luar biasa. Tadi Ujai berkata dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang dikatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kau berumah tangga bukan main-main. Tapi itu ibadah yang sifatnya ghairu maghdah. Tanggung jawabmu adalah bagaimana membuat rumah tangga bahagia. Dan anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah. Apa tips dari Nabi? Apa tips dari Al-Quran? Agar anak kita menjadi soleh dan soleha. Yang pertama adalah doa. Karena soleh dan soleha itu hidayah. Mayahdillahi. Siapa yang diberikan hidayah sama Allah. Fahuwal muhtadi. Maka orang itu akan menerima hidayah.
Wa mayudlil faulaika humul khasirun. Yang tidak mendapatkan hidayah, dia rugi. Makanya hidayah itu dijemput dengan doa. Ibu, dulu waktu berhubungan dengan suami baca doa tidak? Oh jujur. Doa berhubungan adalah dari Nabi, ya enggak? Apa doanya? Kok bismillah doang? Ibu, jangan-jangan ibu mendoakan dengan doa Allahumma lakasumtu, enggak kan? Jangan salah, berhubungan suami istri ada doanya. Allahumma janibna syaitana. Wajib ini syaitana ma razaqtana. Itu doa. Nabi berkata, siapa yang berhubungan badan membaca doa ini, maka anaknya terhindar dari gangguan setan. Wow. Doa enggak kemarin? Sebelum bikin anak berdoa. Itu ajaran Nabi. Agar apa? Dapat hidayah anak kita tidak diganggu setan dan tidak menjadi anak yang durhaka. Yang kedua, setelah anak itu lahir, proses dalam kandungan pun terus berdoa. Sampai anak itu lahir. Doa yang pertama yang diajarkan Nabi Ibrahim dalam surat 37 ayat 100, surat Saffat. Rabbi habli minas solihin. Doa yang kedua surat Al-Imran 38 yang diajarkan oleh Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud doa. Dan yang ketiga doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dahsyat. Kalau bibir kita basah dengan doa, saya yakin keturunan kita akan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Langkah yang kedua, bagaimana mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha, tergantung perbuatan emak bapaknya. Halo? Emaknya begundal, anaknya begundal. Betul? Ismail tidak akan lahir dari seorang wanita, kecuali wanita itu sehebat Hajar. Betul? Nabi Isa tidak akan lahir, kecuali lahir dari rahim seorang wanita yang suci bernama Siti Maryam. Maka kelakuan orang tua menentukan masa depan anaknya. Orang tua yang bermaksiat, anak-anak akan punya masalah. Suami yang bermaksiat, istrinya bertingkah. Istri yang bermaksiat, anak-anaknya juga bertingkah. Itu kenapa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang antum usahakan akan melahirkan kebaikan. Atau surat Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan yang kau usahakan akan lahir kebaikan. Tingkah laku anakmu bergantung pada dirimu. Ibu, itu kenapa ibu harus selalu soleh. Ibu, engkaulah manusia yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, mengandung terus. Wow. Terakhir, pendidikan Nabi berkata, muru auladakum bis salati wahum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu salat 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Pukul anakmu kalau tidak mau salat. Wahum abna asyri sinin. 10 tahun. Berarti 10 tahun anak yang tidak salat ada punishment. Ada hukuman yang lebih tinggi. Jangan biarkan anak Anda tidak salat. Karena perintah pertama yang diturunkan nabinya untuk keluarga kepada anaknya. Muru auladakum bis solati. Didik anakmu untuk mengenal solat. Wa farriku bainahum fil madoji. Dan pisahkan tempat tidurnya di usia 10 tahun. Jangan mau seorang anak tidur dengan ibunya di atas 10 tahun. Akhirnya terjadi perzinahan antara ibu kandung dengan anak kandungnya. Berita sudah banyak menjadi saksi.
kelalaian kita kepada hadis Nabi. Semoga apa yang dikabarkan Quran dan lisan Rasulullah menjadi kekuatan kita. Menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Masya Allah, Ustaz Riza Muhammad telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan tausiah yang sangat luar biasa sekali ini di sesi tanggung jawab. Namun sebelumnya, guru kita, Ustaz Riza Muhammad, akan berbagi berkah bersama para jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya sekarang saya akan berbagi untuk jamaah dari Luwak White Coffee hadiah yang sangat spesial, 1 juta rupiah. Jangan lupa yang bisa menjawab pertanyaan ini dipotong pajak. Pertanyaannya gampang, yang sulit jawabannya. Baik, dalam sebuah hadis, riwayat Abu Daud nomor 495. Nabi berkata, didiklah anakmu untuk mengenal sholat. Muru auladakum bis sholati. Wadribuhum alaiha, dan Anda bisa memukulnya ketika dia tidak mau sholat. Pertanyaannya adalah, pendidikan dini di umur berapakah? Di hadis ini Nabi mengatakan agar mengajarkan anak kita sholat. Silakan. Dengan Mbak siapa? Dengan Ibu Hera. Ibu Hera. Ibu Hera, Masya Allah, hadiahnya sudah siap. Wow, Masya Allah, 1 juta rupiah kalau benar. Coba sebutkan hadis yang tadi saya sampaikan. Di usia berapa Nabi mengajarkan pendidikan dini agar anak-anak sudah mulai mengenal sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Sejak umur 7 tahun Pak Ustadz. Takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, muru awladakum bisalah wahum abna sab'i sinin. Pendidikan dini untuk anak agar mengenal sholat di usia 7 tahun. Selamat, 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih Pak Ustadz. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.